Berdasarkan analisis objektivitas, kami menemukan beberapa berita tidak berimbang dan cenderung menyudutkan ODHIV. Kompas.com misalnya menggunakan diksi seperti bahaya dan penyakit masyarakat dalam berita HIV yang memberi tone negatif dan menggiring opini publik. Begitu juga dengan antara news.com yang memakai istilah penyakit menular yang mengkhawatirkan, meski relatif lebih hati-hati dalam pemilihan diksi dibandingkan Kompas. Untuk itu, kami mau mewawancarai Magdalena, seorang ODHIV, guna mengetahui bagaimana seharusnya media mengemas pemberitaan secara adil dan manusiawi. Saya Magdalena Diah Utami, saya ibu 2 orang anak. Saya bekerja di Yayasan Victory Plus sebagai pendukung sebaya. Pendukung sebaya itu bukan mendukung karena kesebayaan, tapi saya adalah orang dengan HIV yang membantu teman-teman yang hidup dengan HIV yang ada di DIY. Saya hidup dengan HIV setelah mengetahui bahwa anak pertama saya juga hidup dengan HIV di tahun 2007, hampir 18 tahun yang lalu. Ketika itu, anak saya terdiagnosa sudah HIV stadium 4. Kemudian baru saya dites. Saya sebelumnya adalah ibu yang tidak menikah, karena saya ditinggal oleh calon suami saya dalam kondisi hamil 3 bulan. Ketika menjadi ibu yang tidak menikah, itu hampir sama mendapatkan stigma yang buruk di masyarakat. Saya pernah merasa tidak terwakili dalam pemberitaan media sosial terkait orang dengan HIV dan AIDS. Di mana pemberitaan itu justru mengungkapkan tentang hoax mengenai kehidupan orang dengan HIV dan AIDS. Banyak tayangan terkait pemberitaan atau konten yang sampai sekarang masih saya ingat. Khususnya misalnya di Bandung merebak bahwa temuan HIV AIDS di kalangan remaja itu teramat tinggi. Jadi bahasa yang hiperbola, bahasa yang memberikan stigma itu sangat kental dengan pemberitaan terkait orang dengan HIV dan AIDS atau ODIF. Perasaan saya ketika mendengar atau melihat pemberitaan itu sangat menyudutkan kami orang-orang yang hidup dengan HIV. Kenapa? Karena tidak seperti itu. HIV AIDS itu tidak kemudian dikaitkan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan moralitas, berkaitan dengan hal-hal buruk yang ada di masyarakat. Pemberitaan di luar sana yang justru sangat atau mengkaitkan HIV dengan prostitusi, saya bisa sampaikan saya sangat tidak setuju. Karena dalam ilmu pengetahuan yang ada, itu semua orang rentan terinfeksi HIV kalau mereka tidak tahu cara mencegahnya. Tidak hanya dari kelompok yang istilahnya minoritas, dari kelompok pekerja seks, dari istilahnya kelompok yang berkaitan dengan prostitusi. Semua orang berisiko kalau mereka tidak tahu cara mencegahnya. Perasaan saya ketika media itu mengangkat HIV seperti bertolak belakang, bahwa kami orang dengan HIV itu tidak bahaya, tidak kemudian kami mau menularkan virus ini kepada orang lain. Yang kami mau adalah pemberitaan yang benar, pemberitaan yang istilahnya membuat orang berpikir bahwa ayo kita lindungi diri kita dari bahaya HIV/AIDS. Peran media sangat penting untuk penanggulangan HIV/AIDS, bahkan untuk membantu kami mengkikis stigma dan diskriminasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah bagikan informasi yang lebih ramah terkait HIV/AIDS, bukan lagi hoax, mitos, tapi fakta yang ada bahwa orang dengan HIV itu bisa sehat dan berdaya, bisa produktif, dan ada obat buat mencegah penularan HIV. Bantulah kami untuk menyebar berita itu. HIV bisa dicegah penularannya dari ibu ke anak, HIV bisa dicegah dari pasangan ke suami atau istri. Bahkan yang paling utama adalah bantu kami merubah cara pandang masyarakat bahwa interaksi sosial sehari-hari tidak akan menularkan HIV.